mengikuti updatean dari Rumah Tahfiz Suratul Quran. Saya hari ini bersama dengan Pak Ustadz Ahmad, senang banget bisa menerima kehadiran teman-teman media juga yang ada di sini. Saya tadi bilang bahwa saya di sini, saya nggak mau bilang bahwa Rumah Tahfiz ini milik saya, Pak Ustadz. Rumah Tahfiz ini adalah milik anak-anak. Jadi saya di sini hanya sebagai perpanjangan tangan buat anak-anak yang ada di sini. Ada 100 anak yang insya Allah mereka di sini akan mendapatkan kehidupan yang layak, ilmu yang layak, sehingga nantinya dia bisa menjadi anak yang membanggakan. Amin. Jadi kalau sedikit cerita, saya kenalan sama Pak Ustadz mungkin dari 3 tahun yang lalu. Jadi dulu itu pesantrennya Pak Ustadz ini dekat rumahku gitu. Nah, aku sering ke sana. Suatu saat memang pesantren itu harus pindah karena lahannya mau dipakai sama yang punya, jadi sudah tidak bisa dikontrak lagi. Jadi sempat huru-hara, sempat bingung, akhirnya mendapatkan wakaf tanah di sini dan perlahan kita bangun. Jadi alhamdulillah lewat brand Manja Hijab, keuntungan yang kami miliki bisa membangun ini selama kurang lebih 7 bulan. Bisa dibilang lumayan singkat ya, Pak Ustadz ya, lumayan singkat, dan pembangunan di sini juga belum selesai. Insya Allah bulan depan kita mulai bangun musola, bisa musola bisa masjid. Amin. Karena luasnya 300 dan dari daerah sini juga belum ada masjid. Jadi insya Allah masjidnya bukan buat anak-anak aja, tapi buat umat di sekitarnya. Amin. Pak Ustadz apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Gunawan yang membersamai dan support di Al-Quran. Saya sampaikan tadi, barangkali tidak secepat ini kalau tanpa beliau. Doa yang baik-baik itu beliau, senantiasa Allah memberikan kebahagiaan, ketenangan, kesehatan pada ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga terima kasih ucapkan kepada media yang sudah pada hari ini. Jadi pantas syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sama Pak Gunawan dan seluruh tamu hadirin yang hadir, dan harapan saya moga-moga tamu yang hadir, sahabat, teman daripada Kepon Gunawan ikut membersamai di Al-Quran untuk meraih mimpi dan cita-cita agar santri-santri Al-Quran menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi manusia, bangsa dan agama. Jadi hari ini yang datang bukan selain keluarga, kita juga hadir para calon donatur, sahabat-sahabat aku, orang-orang kaya di sekitarku yang aku todongin hari ini. Alhamdulillah mereka siap menjadi orang tua asuh dari anak aku sendiri, dan aku berharap dari gedung ini kita bisa melahirkan sosok-sosok hebat, amin, generasi-generasi hebat yang berpendidikan, punya aturan, punya tata krama, yang insya Allah bisa menjadi toladan buat generasi selanjutnya. Amin. Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atasnya itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakai konblok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sedekahnya untuk Suratul Quran. Totalnya banyaknya dari mana aja Pak? Bumi, Bogor, Cianjur, sama Ciamis. Kalau dari Sumatera hanya berapa orang saja? Dari Padang dan Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan. Tesnya gimana? Tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pinter-pinter. Amin. Jadi memang yang pinter agama, yang pinter pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak-anak sih. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak aku diundang-undang orang gitu. Biarin aja, dia sekolah, dia belajar, dia main, ya kan, di lingkungan yang ada. Gun totalnya ada berapa sih?
harus hafal berapa juz. Kalau Jadi anak-anak sekarang sini yang paling hebat berapa juz? ada yang udah hafal 5 juz. Ada berapa kelas? Totalnya udah berapa Kak Igun? Totalnya ada 100 anak. 100 anak. Bagiannya berapa laki berapa perempuan? 50-50 antara laki-laki dan perempuan ya. Mungkin ada sekolahnya juga, mungkin itu sempat mengisi kelas belajar apa gitu. Kalau saya sih nggak perlu ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Setiap pagi. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting, dan nanti juga ada penyaluran bakat. Jadi mereka itu punya bakat mengarah kemana gitu. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercu Buana. Ya itu udah solid. Jadi kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercu Buana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Amin. Gak usah pusing lagi kuliah ketiga. Kak Igun misalnya nanti salah satu dari sini ada yang pengen jadi desainer nih. Oh nggak ada Akan masalah. ditutorin nggak? Mau jadi desainer bisa langsung kerja di brand. Akan Karena terus di langsung brand, nggak ngajarin gitu? kalau nggak langsung ngajarin sih kayaknya nggak ada waktu ya. Saya nyari duit aja buat anak-anak. Tapi kalau misalnya mau kerja di perusahaan saya monggo. Tapi base-nya ada di Bandung, jadi nggak ada masalah. Jadi saya pengennya mereka itu setelah mereka lulus SMA, mereka harus mandiri. Jadi mereka udah nggak bisa tinggal lagi di sini. Jadi mereka udah harus tinggal sendiri kampus. Jadi yang bisa tinggal di rumah ini cuma sampai SMA aja. Kak Igun, ini angkatan pertama berarti ya? bantuan dana biaya Oh ya iya dong, mereka nggak bisa pakai baju lain. Jadi memang udah disiapin sama Manja, didesain khusus, kerudungnya, bajunya, semuanya gitu. Dan anak santri saya wajib harus senyum, harus happy. Nggak boleh muka-muka sedih, muka-muka lapar, muka-muka susah, nggak boleh. Jadi harus ceria, ya karena hidupnya cukup, pendidikannya cukup, makannya cukup, ya. Jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah, ya karena kita dalam mencari dana, membangun ini nggak ada istilah yang lemah-lemah. Jadi kita benar-benar hardcore. Ini nggak ada kali pembangunan 8 bulan bisa jadi 4 lantai gini nih. Buat aku udah luar biasa banget. Ini gratis kok, 100 Oh gratis dong, gratis. Mereka gratis di sini. Jadi mereka pulang hanya setahun sekali, kecuali mungkin kalau ada keadaan yang mendesak gitu ya. Ya kalau kesibukan itu kan juga Allah yang ngatur ya. Jadi saya juga nggak perlu kesini 24 jam. Kalau kepikiran apa-apa juga tinggal telepon Pak Ustadz. Jadi kalau saya juga yang saya wanti-wanti karena banyak cerita, banyak kasus di pondok dan segala macam, itu menjadi satu concern saya juga, bahwa kamar laki sama perempuan harus segera jadi, segera dipisahkan gitu, dan mereka benar-benar harus tahu aturannya, tahu adabnya laki-laki dan perempuan seperti apa, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak punya handphone 24 jam. Jadi Pak Ustadz juga, Pak Ustadz ini tipe yang kalau ditelepon nada 2 kali langsung diangkat. Dan aku titip juga Pak Ustadz, jangan henti doain Eyang Titi Puspa. Ya, ntar malam habis isa doain, pokoknya jangan berhenti selama 7 hari. Ya, apa gimana? Saya tuh balik lagi orangnya randomnya. Saya kalau diminta malah belum tentu saya kasih. Tapi kalau saya ngelihat langsung dan ikut ngerasain, itu hatinya benar-benar tergerak. Kemarin itu waktu pas beliau harus keluar dari rumah, aku sempat keliling-keliling cari rumah kontrakan ya Pak Ustadz ya. Akhirnya Pak Ustadz cerita kalau misalnya Pak Ustadz sudah mendapatkan tanah wakaf. ada koneksi antara ibu dan perusahaan Apa Mbak? ada koneksi antara Koneksi pasti ada dong. Gitu. Dan lagi pula kalau saya kan memang sudah ada grup ya, jadi memang sudah saya wasiatkan keuntungan dari brand aku dialihkan ke sini. Walaupun mungkin kita bangun ini nggak langsung jebret ya Pak Ustadz ya, benar-benar menikmati dari
satu tingkat ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi saya juga mengajarkan bahwa saat kita minta sama Allah aja sekali doa belum tentu besok langsung ada. Jadi saya pengen anak-anak juga punya mental itu gitu. Jadi bukannya mental meminta tapi mental memohon kepada Allah gitu. Jadi mau segala apapun ya mintanya sama Allah. Nanti perpanjangan tangannya bisa lewat dengan siapa. Nah, berarti secara nggak langsung kalau misalnya beli produk Kaigun gitu bisa secara nggak langsung sedekah gitu ya Pak? Oh iya dong. Jadi makanya semakin banyak yang belanja brand Maja hijab dari Panigunan Privé, ya semakin banyak kalian bersedekah. Dan saya insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan kerudung terbaru karena saya harus bergerak lagi untuk Palestina. Jadi untuk misi kemanusiaan Palestina saya harus bergerak lagi. Saya akan membuat hijab eksklusif untuk wanita manja yang akan segera ada di store, yang mana nanti keuntungannya juga langsung kita kirimkan untuk Palestina. Jadi hati ini tergerak lagi setelah beberapa waktu lalu gitu ya, dan kita melihat kemarin kondisinya sepertinya sudah kondusif dan sekarang semakin tidak baik. Jadi tergerak lagi hati saya untuk membuat karya untuk teman-teman kita yang sahabat-sahabat muslim kita yang ada di Palestina. Kaigun loyal banget dalam kegiatan berbagi seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau kita hidup, kalau kita sudah ngerasa cukup kan nggak perlu berlebihan ya gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa makan enak, kenapa anak-anak nggak bisa makan enak? Makanya kalau anak-anak di sini sama Pak Ustadz diwajibin puasa, ini gimana Pak Ustadz? Senin Kamis mereka wajib puasa. Gitu. Jadi secara bergantian ada aja yang kirimin makanan, makan apa gitu. Jadi dalam waktu dekat ini aku juga mau ajak anak-anak jalan-jalan, mau ke aviarinya Irfan Hakim, itu lagi cari tanggal. Jadi pokoknya intinya mereka yang ada di sini adalah tempat mereka tinggal, tempat mereka belajar, tempat mereka menjadi anak yang nantinya bisa menjadi generasi yang baik. Oke. Ya, jelas itu sudah ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang dia akan tempat untuk mereka ibadah dan belajar, Allah janjikan Indonesia mungkin tidak bisa bertemu setiap hari, tapi insya Allah doa anak menyertai beliau selalu sehat dan lindungan dari Allah SWT. Jadi Pak Ustadz doain juga insya Allah tanggal 26 Mei nanti aku berangkat haji. Insya Allah bisa jadi haji yang mabrur walaupun mendadak berangkatnya, tapi insya Allah bisa istiqomah, itu yang paling penting karena menurut aku manusia pasti ada up and down-nya Pak Ustadz. Jadi ya itu aja sih pengen.